take care of things here. This is only the beginning. Right, I'll take care of... Gross, I'm covered in rot! Hola, kembali lagi dengan Mr. M di sini. Apa kabar nih teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Gimana nih rencana tahun baru, mau kemana aja nih? Mungkin ada yang mau nonton kembang api, nonton film, atau jalan-jalan bareng pasangan atau teman-teman. Kalau kalian kemana aja nih waktu tahun baruan? Komen di bawah ya. Nah, kali ini Mr. M bakal ngelanjutin part terakhir dari film Super Croc. Bakal keren banget, asli. Mari kita ingat sebentar episode kemarin. Hit atau Carmine tertangkap oleh Mr. Mads karena telah mencurangi kasinonya dan diancam harus mengumpulkan 100 juta dolar dalam sebulan. Dan akhirnya Carmine meminta bantuan kepada Casey. Bagaimana penasaran bagaimana kelanjutannya? Kalau penasaran seperti biasa, pasang posisi rebahan, siapkan headset dan caw ke alur ceritanya. Let's go. Oke, pada episode 11 kali ini Casey yang mengerti kondisi Carmine tengah didesak oleh Mr. Mads. Merasa iba, bagaimanapun juga Carmine adalah seseorang yang menyelamatkan dirinya saat remaja dan menunjukkan jalan yang lumayan untuk dirinya. Johnny sendiri yang melihat Casey begitu peduli terhadap Carmine mulai memikirkan cara untuk mendapatkan uang 100 juta dolar tersebut. Dengan membaca buku kenangannya, ia termotivasi untuk menyelamatkan Carmine, mulai dari mengunjungi Ghost untuk mengajaknya melakukan perampokan kembali. Namun Ghost tak berminat melakukan itu dan hanya ingin fokus pada firma arsitektur miliknya yang berjalan lancar. Tak hanya Ghost, TK, Forecast, dan si kembar bersaudara juga diajak oleh Johnny. Yo, TK. Looks to me like you should be tracking down better employment. There's not a cloud in the sky. No one's gonna pay you $10 for an umbrella. I'll take one. Sure, thanks for the business. Me too. Weather, huh? Weatherman said it was supposed to be sunny and clear all day today. Disposable heel drop. Dan pada akhirnya walaupun pada enggan, jiwa haus akan harta mereka masih ada dan ikut melakukan perampokan bersama Johnny. Seperti biasa mereka membuat misi awal mereka dengan mendapatkan rekan yang sangat berguna jika ada hero yang kuat. Belajar dari pengalaman ya guys. Dan kali ini Johnny menjebak gladiator yang diam-diam dia seorang guy. Dengan ketampanannya ia mengajak gladiator bertemu. Setelah membuka identitas dan tujuannya, ia mengajak gladiator untuk ikut dalam perampokan. Johnny mengancam jika dia tidak ikut bersama kita, bukti bahwa gladiator gay akan disebarluaskan. Bahkan ia berselingkuh dengan pacar gaynya. Tak hanya itu, Johnny juga menawarkan bahwa pada musuh kali ini adalah Bastard, yang dimana ia dapat menghajar Praetorian yang membuat reputasinya menurun. Mendengar hal tersebut, Praetorian gladiator langsung hayu gasken. Di sisi lain, Bastard sendiri setelah pensiun ia menghabiskan waktunya dengan melukis dan menyendiri di suatu pulau. Dan misi mereka merampok harta Bastard pun dimulai. Dengan cara Ghost bersembunyi di pesawat, si kembar bersaudara diletakkan di koper, dan Forecast, TK, serta Carmine melaju lewat udara. Yang uniknya di sini adalah gladiator ia renang dari Amerika ke Jepang. Wow. Come on.
guys thought I was crazy, huh? Misi mereka pun dimulai sehari setelah istirahat dengan cara menganalisa gedung menggunakan Casey dan Rudy yang menyamar menjadi peneliti yang ingin mendapatkan suntikan dana oleh Bastard. Dan episode 11 pun berakhir. Lanjut di episode 12. Kali ini Casey dan Rudy mulai memasuki istana Bastard dengan penjagaan yang sungguh ketat, diantar pula dengan pelayan super mesum Bastard. Setelah melewati Praetorian, ia diberi waktu 20 menit untuk mempresentasikan eksperimen mereka. Singkat cerita, Casey dan Rudy mendapatkan penolakan dari Bastard, yang mana Bastard sendiri tak butuh alat itu untuk kembali ke masa jayanya. Pada dasarnya waktu ini juga masih menjadi masa jayanya Bastard. Lalu Bastard menyarankan kepada Casey untuk mempresentasikan saja kepada bawahannya, yaitu Mr. Match yang memiliki jiwa ambisius. Tak hanya itu, Casey membuat Bastard tertarik dengan pengetahuannya tentang seni, yang membuat Bastard percaya dengan dirinya. Leaving behind his colored bars, he limited himself. That seems to jump off the canvas. Very impressive. Di sisi lain, anggota Johnny mulai masuk ke dalam kasino utama untuk menganalisa juga isi dalam kasino, yang pada akhirnya setelah dari sana di hotel mereka akhirnya mendapat gambaran bangunan istana Bastard dengan Casey yang menelusuri pikiran Bastard. Bukan main ya guys ya, mereka merampok musuh utama mereka. Rencana mereka untuk mengambil satu kotak koper yang seperti kantong Doraemon. Di dalamnya memiliki ruang yang sangatlah luas, walaupun kopernya berukuran kecil. Namun sayangnya di sana dilengkapi pendeteksi kekuatan super, yang membuat kekuatan mereka nanti harus dibatasi agar tidak ketahuan. Dan misi mereka pun akan dimulai. Dengan menggunakan suit yang baru, nanti akan dijelaskan suit ini terinspirasi oleh siapa. Peran suit ini sangatlah penting dalam perampokan kali ini. Seperti biasa, sebelum memulai misi, mereka berpesta dahulu untuk menyiapkan mental. Di sisi lain, Johnny dan Casey hubungannya mulai membaik. I may be a villain and a liar to boot. Just look. I promise you. Namun baik-baik saja, malah ia kabur untuk keluar dari pulau. Casey menjelaskan bahwa misi ini terlalu riskan dan ingin pulang saja. Yang pada akhirnya mau gimana lagi, Johnny pun meninggalkan Casey tak ikut dalam misi. Johnny mulai serentak masuk ke dalam kastil melalui titik buta tempat tersebut. Tim dibagi menjadi dua tim, Ghost dan Johnny. Tim Ghost terdiri dari Gladiator dan si kembar. Tim Johnny, Forecast, Carmine, serta TK. Ghost sendiri memanipulasi ruang CCTV yang berada di dalam gua. Lalu tim Johnny masuk ke jalan utama menuju koper. Di sana mereka melawan penjaga ruangan. It's like a ninja house. Shit. Can't move a fucking thing. Eat this! Nice work. You up, don't worry. Sam it! Blow! Just stick it! Singkat cerita, Ghost berhasil memasukkan virus ke alarm pendeteksi kekuatan super, yang membuat Bastard tak mengetahuinya ada penyusup yang datang. Yang pada akhirnya mereka dapat menggunakan kekuatan super powernya. Sonny pulled it off, hero. Namun di sisi lain, Casey tertangkap oleh Praetorian yang menyadari wajahnya dalam perampokan sebelumnya. Dan episode 12 pun berakhir.
Mari kita lanjut di episode 13. Akhirnya ini adalah episode terakhir guys. Kini Casey diinterogasi oleh Bastard guys ya, karena tertangkap di bandara. Di sana ia ditanyai apa tujuannya datang kemari. Di sisi lain Johnny menerobos setiap pintu menuju koper dengan nyaman tentram saja karena CCTV telah disabotase oleh mereka. I don't know, this is too much. Dan sampai pada pintu terakhir menuju koper, Johnny menyuruh dua bersaudara untuk membukakan pintu karena di lorong tersebut mengandung laser yang dapat memotong-motong tubuh manusia. You boys got this. On your mark. Damn it! Down and they just grow right back again. They just have to keep on. Damn it! Hear that, Ronnie? Nice try, but I win! Singkat cerita, Johnny pun akhirnya mendapatkan koper yang ia idam-idamkan. Dan sebelum itu mereka selfie untuk kenang-kenangan. Di sisi lain, Casey ia diinterogasi dengan suntikan cairan untuk berkata jujur. Yang didapatkanlah info bahwa harta Bastard dalam bahaya. Seketika Bastard menyuruh pelayannya untuk mengecek CCTV dan boom! Ia pun marah besar lalu menyuruh Praetorian menangkap mereka. Get down there. Right now! Sure thing, boss. Haven't even left the building yet. You are as stupid as you look. You can't possibly believe that! There's not a person alive who could best me! Bastard sendiri akhirnya ia paham bahwa Casey mempunyai kekuatan yang mirip-mirip dengan dirinya. Lalu menguji kekuatan mereka. Let me focus my power. Stay back! Thank you. I was wondering what kind of power you... Can you feel your brain starting to puff up behind your eyes? I'm going to need to give this one everything I've got. Kembali ke Johnny, di sana pasukannya dihajar habis-habisan oleh Praetorian, sedangkan Gladiator menunggu semuanya KO duluan. Setelah KO, ia pun melawan Praetorian yang langsung dibuat pisang penyet olehnya. I'm a real superhero, you asshole. Gladiator, please, listen to me. Sorry. Shut up. Pains me. Is he dead? Not supposed to kill the guy. The rule is we don't kill people. Kembali ke Casey, akhirnya ia kalah uji dengan Bastard, yang pada akhirnya kepala Casey pun terpecah. Namun bukan itu masalahnya. Ternyata Casey sedari awal telah memanipulasi Bastard, bahwa yang dilihatnya adalah bukan dirinya, tetapi ternyata ia adalah pelayan setianya yang menjadi korban kekuatannya sendiri. What's happening? That woman! Johnny! Bye! Dan itu semua juga bagian dari rencana ternyata. Casey yang berpura-pura tertangkap oleh Praetorian. I love you. Yeah, I love you too. Be
divvied up their share of the take and went their separate. 1 tahun kemudian kita akan menceritakan nasib-nasib tiap perampok. Carmine menghabiskan uangnya untuk bersenang-senang dan berjudi. TK pergi ke Asia dan membeli kapal bersama keluarganya. Forecast berinvestasi dengan pesawat luar angkasa. Ia berencana melancarkan kekuatannya dengan satelit cuaca. Ghost membeli tanah banyak di Yunani yang sedang mengalami krisis ekonomi. Dan Roddy berinvestasi dalam menggarap perancangan alat kembali ke masa lalu, seperti saat mempresentasikan di Bastard, dan juga ia mendapatkan gelar doktor ilmuwan, guys. Berbanding kebalik dengan saudaranya, ia menghabiskan uangnya dengan mencicipi serabi lebih banyak wanita. Sedangkan Gladiator mengungkapkan jati dirinya ke halayak publik dan berjanji tak akan kembali diperas oleh para penjahat. Lalu Johnny pun memberi kenang-kenangan fotonya kepada Tom, teman masa kecilnya. Bagaimana nasib Bastard? Mari kita lihat. Ia segera langsung pergi ke Mr. Match. Yang ternyata guys ya, Bastard mengira bahwa pasukan Match lah yang melancarkan rencana perampokan. Karena kostum-kostum yang dipakai Johnny dan kawan-kawan adalah kostum kelompok Mr. Match dulu saat eksis. After all, that's what a villain does, isn't it, Salamander? Dollars! I have to admit I've missed this part of my life. Dan teruntuk Johnny sendiri, ia hidup nyaman dengan Cassie dan menghabiskan uangnya bersama. Dan film pun berakhir. Gimana teman-teman, akhirnya selesai juga playlist dari Super Crocs ini. Film ini diakhiri dengan berhasilnya Heath dan teman-temannya dalam merampok harta dari Bastard dan menjadi kaya raya. Johnny dan Cassie pun akhirnya menikah dan hidup bahagia. Bagaimana teman-teman, keren kan? Kalau kalian suka, minta tolong bantuannya teman-teman untuk subscribe-nya supaya channel ini bisa lebih berkembang. See you di next film, bye bye.